Qala al-Imam As-Sari As-Saqati man lam ya'rif qadran ni'am sulibaha min haitsu la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengenali kadar nikmat, nilai sebuah nikmat, maka ditarik nikmat itu dari sekira-kira dia tidak mengetahui. Jadi apabila kita ingat bahwa kita ini sihat, kita hendaknya syukur kepada Allah. Hendaknya merasa beruntung dapat nikmat sihat ini. Dan gunakan nikmat sihat kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-199 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Artinya barang siapa yang tidak mengenal nilai nikmat Allah dengan adanya nikmat itu pada dirinya, niscaya Allah akan memperkenalkan kepadanya nikmat itu ketika tiadanya nikmat itu. Artinya di waktu nikmat itu ada pada kita, kita kadang merasakan, kita kadang mengenali. Nah, satu saat nanti Allah akan mengenalkan nikmat itu dengan cara mengambilnya kembali. Sudah nikmat itu diambil oleh Allah, baru kita tahu nilai nikmat yang telah hilang pada diri kita itu. Nah, ini lanjutan dari hikmah yang ke-198. Qala ba'du syurahil hikam, berkata sebagian pensarah hikam, aktsarun nas la ya'rifuna qadran ni'am illa idza faqaduha. Kebanyakan manusia tidak tahu nilai nikmat, tidak tahu nilainya, kecuali sesudah mereka kehilangan nikmat itu. Wa dzalik li ajli ghalabatil ghaflah alaihim hina wujudiha. Yang demikian itu sebabnya adalah karena menguasainya kelalaian atas mereka ketika adanya nikmat itu. Nah, itu sudah umum bagi manusia. Nikmat itu kadang terasa. Bahkan kita kadang-kadang merasa beruntung dengan dapat satu nikmat. Nah, apabila Allah hendak mengenalkan nikmat itu kepada kita, dia tarik nikmat itu. Baru kita merasa kita kehilangan sesuatu. Baru kita merasa nikmat yang hilang itu sangat besar nilainya di sisi kita. Para muhibbin rahimakumullah, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmatun zahirah, nikmat yang zahir, kasihhati wal afiyah, seperti kesehatan, afiat, aman, tentram, harta. Nah, itu nikmat yang zahir. Yang kedua nikmatun batinah, nikmat batin, al iman, seperti iman, wal islam, wal ma'rifah, wal ilmi, ilmu, itu nikmat batinah. Nah, apabila kita kadang mengenali, kadang merasakan, mendapat nikmat-nikmat itu dari Allah, maka Allah bisa akan tarik nikmat itu. Nah, sudah Allah tarik, maka kita kehilangan nikmat, baru kita sadar bahwa yang hilang itu sangat berarti bagi kita. Nah, sangat besar nilainya bagi kita. Nah, begitu kita sihat, kita kadang merasakan betapa besarnya nikmat sihat itu. Bahkan seringkali nikmat sihat itu digunakan untuk hal-hal yang kadang bermanfaat. Nikmat sihat bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah.
Ya sudah Allah tarik nikmat sihat, baru kita sadar betapa mahalnya sihat itu. Sekarang kada bisa lagi berjalan-jalan, kada bisa lagi beribadah. Nah, sudah nikmat sihat itu ditarik oleh Allah. Hanya sadar bahwa nikmat sihat itu sangat mahal. Larang benar nikmat sihat itu. Lagi sihat kada merasa kemahalan berharganya nikmat sihat itu. Qala al-Imam As-Sari As-Saqati man lam ya'rif qadra ni'am sulibaha min haitsu la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengenali kadar nikmat, nilai sebuah nikmat, maka ditarik nikmat itu dari sekira-kira dia tidak mengetahui. Jadi apabila kita ingat bahwa kita ini sihat, kita hendaknya syukur kepada Allah. Hendaknya merasa beruntung dapat nikmat sihat ini. Dan gunakan nikmat sihat kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Kita diberi Allah Islam, diberi Allah iman, itu nikmat batinah. Hendaknya kita merasa untung jadi orang Islam. Hendaknya kita merasa sangat untung diberi Allah iman. Nah, bila kita kada merasa keberuntungan dengan nikmat Islam, kita merasa kada keberuntungan dengan nikmat iman, maka nikmat itu sulibaha akan ditarik Allah. Min haitsu la ya'lam, dari sekira-kira dia tidak menyadarinya. Nah, itu yang dikhawatirkan, mati kada membawa iman. Karena apa? Karena selama diberi iman, dia kadang merasa beruntung dengan nikmat-nikmat itu. Dia kadang merasa bersyukur dengan nikmat iman itu. Akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Fudail bin Iyad, alaikum bimudawamati syukri 'ala an-ni'am, faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Imam Fudail bin Iyad berkata, hendaknya kamu selalu mensyukuri nikmat-nikmat itu. Sedikit sekali nikmat yang hilang itu bisa kembali. Sedikit sekali nikmat yang telah hilang itu bisa kembali. Nikmat sihat yang sudah hilang, sigar kada kayak dulu lagi. Nikmat iman yang bisa hilang, kembali bisa kada kayak dulu lagi. Nah, itu ujar Fudail bin Iyad, faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Wa qala akhar, berkata lagi yang lain, syukrun ni'mati ismatun min hululin niqmah. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah pemelihara daripada datangnya bencana, daripada datangnya bala. Allah menjanjikan dalam Al-Quran tidak akan mengazab satu kaum selama mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada bencana, ada musibah yang menimpa suatu kampung, suatu negeri, itu sebabnya mereka kurang bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Selama mereka masih bersyukur, maka itu adalah penjaga daripada datangnya bala dan bencana. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fi ma'na hadza qil inna ma ya'rifu qadral ma man buliya bil 'atashi fil badiyah la man kana 'ala syatil anharil jariyah. Dikatakan orang hanya saja yang mengetahui nilai harganya air. Orang yang dibalakan dengan haus di tengah hutan padang pasir. Nah, di waktu di padang pasir kita sangat haus, maka di situ kita baru tahu betapa mahalnya nikmat air itu. Tidak orang yang berada di tepi sungai yang mengalir. Nah, kalau orang yang di tepi sungai mengalir, kada akan terasa nikmat air.
Karena bila haus tinggal cibuk, nggak haus tinggal cibuk minum. Nah begitu di padang pasir kita kehabisan banyu, kita haus, nah di situ tahu. Nah, nikmat air itu. Para muhibbin rahimakumullah, wa min du'ai ba'di salihin, sebagian doa orang saleh, Allahumma arribna ni'mataka bidawamiha wa la tu'arribha lana bizawaliha. Doa yang sangat bagus artinya. Allahumma arribna ni'mataka bidawamiha. Ya Allah, kenalkan kepada kami nikmat Engkau dengan kekalnya nikmat itu. Artinya selagi ada nikmat itu, kenalkan kepada kami kadar nikmat itu. Jangan Engkau kenalkan kepada kami, ya Allah, begitu hilangnya nikmat itu. Nah, jadi kita minta kepada Allah, selagi nikmat itu masih ada pada kita, kita bisa kenal. Kita bisa kenal ini nikmat Allah. Jangan sampai kita dikenalkan oleh Allah sesudah hilangnya nikmat itu. Wali ajli ghalabatil jahli bin ni'am illa indal faqdi wa tadyi'i syukri 'alaiha min al-'abdi amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nazar ila man huwa asfala minna li'alla nazdariya ni'matallah 'alaina. Oleh karena menguasainya ketidaktahuan dengan nikmat Allah, kecuali ketika tiada lagi itu nikmat, dan tersia-sianya syukur atas nikmat dari seorang hamba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memandang kepada orang yang lebih rendah daripada kita agar kita tidak menghinakan nikmat Allah yang ada pada kita. Ujar Nabi, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Ujar Nabi, itihi, pandang orang yang lebih susah daripada kamu, orang yang lebih jelek daripada kamu. Jangan kamu pandang orang yang kaya daripada kamu. Jangan kau pandang orang yang lebih tampan, yang lebih cantik daripada kamu. Maka itu pasti kamu tidak akan menghinakan, merendahkan nikmat Allah. Kita ini berisi sepeda motor merasa kada berharga. Kenapa? Terpandang nang berisi motor terus. Nah, terpandang nang berisi mobil terus. Kiri kanan orang berisi mobil, seorang berisi kendaraan. Rasa kada ada harganya, rasa kada ada nikmatnya. Nah Rasulullah ada memberiakan itu. Sepeda motor itu nikmat, jangan dilicihkan, jangan dihinakan, itu nikmat Allah. Ya Nabi suruh pandang yang di bawah, nang bersepeda, nang berjalan batis, supaya ada rasa sugih dengan sepeda motor itu. Nah, supaya merasa nikmat ini besar, nikmat sepeda motor ini. Kalau kita pandang nang bersepeda. Nah selama kita selalu memandang yang di atas, memandang yang lebih kaya, nah, kita kadang akan bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang bisa mensyukuri. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallah alaikum. Wa kadzalika al-faqir yakunu mashuban bil huduri wal fikrati wan nazrah fala ya'zumu an indahu qadruha fa idza asabathu al-ghaflah wa raja'a ila al-hissi wa faqada qalbah arafa qadra ma kana indah fa idza lataja'a wa tarra ila Allah radda ilaihi ma salabah. Demikian pula seorang ahli ibadah, seorang salik yang selama ini dia bisa khusyuk, yang selama ini dia bisa hadir hati di hadapan Allah, yang selama ini dia bisa tafakkur,
Nah, maka perkara-perkara itu kadang akan menjadi besar nilainya di sisinya. Ini khusyuk itu sudah biasa, khusyuk aja sembahyangnya. Ini tafakur aja. Nah, sudah jadi kebiasaan. Maka akhirnya itu rasa kecil baginya. Rasa kecil baginya. Nah, begitu Allah tarik khusyuk daripada dirinya, Allah tarik kehadiran hati daripadanya, kembali dia berpikir kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hanyar tahu, oh dulu aku khusyuk sembahyang, kenapa sekarang kada lagi? Dulu hatiku selalu ingat kepada Allah, sekarang kenapa lalai terus? Nah, bila orang seperti ini merasakan demikian, lalu dia berharap kepada Allah agar dikembalikan khusyuknya, hudurnya, pikirnya, Allah kembalikan kepada yang pernah dia tarik itu. Nah, jadi kalau orang itu selalu baik saja, selalu jalan yang lurus saja, ini kadang merasa bahwa dia itu dipelihara Allah. Nah, kadang merasa itu dibimbing oleh Allah, karena selalu baik, selalu takwa. Ini kadang merasa bahwa dia dipelihara oleh Allah. Nah, begitu tergelincir kepada kemaksiatan, begitu gugur dalam dosa, hanyarnya sadar betapa besarnya pemeliharaan Allah selama ini. Buktinya begitu Allah kadang memelihara, dia jatuh dalam maksiat. Nah, kalau dia minta kepada Allah agar dipelihara lagi, Allah akan kembali memeliharanya. Itu hanya Allah menampakkan, memperkenalkan bahwa dia selama ini bisa takwa, bisa beribadah, dipelihara oleh Allah. Nah, kalau kata dipelihara, dia akan gugur. Nah, ini termasuk nikmatul batinah, nikmat yang batin. Nikmat yang batin. Lurus saja hidupnya. Maksiat terhindar, melakukan taat mudah. Nah, ini orang ditolong oleh Allah. Nah, kalau kayak itu aja terus menerus, ini kadang merasa nikmat pertolongan Allah itu. Ada merasanya. Begitu jatuh maksiat, begitu hilang khusyuk dalam sembahyang, hanya sadar, sekarang aku sudah kada ditolong Tuhan lagi, sehingga aku maksiat. Sekarang khusyukku sudah ditarik oleh Allah, sehingga hilang. Nah, hanya tahu nikmat pada ditolong oleh Allah. Kalau dia minta dikembalikan nikmat itu, maka Allah pun akan mengembalikan lagi nikmatnya itu. Allah cuma hanya sekedar memperkenalkan kepadanya nikmat pertolongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qila inna Allah ta'ala yaqul li Jibril, ya Jibril, insah halawata mahabbati min qalbi abdi akhtabirhu. Ujar Tuhan, wahai Jibril, hapuskan manisnya kecintaanku dari hati hamba. Orang ini dulunya manis beribadah kepada Allah. Orang ini dulu taat kepada Allah, hatinya selalu kepada Allah. Nah, ujar Tuhan, wahai Jibril, aku hendak mempraktikkannya supaya kamu tahu. Hapus di hatinya kecintaan itu. Bayansahu Jibril halawatal mahabbah min qalbi dzalikal abdi. Allah hapus di hatinya kecintaannya. Nah, sehingga ibadahnya jadi hambar. Hati kenapa selalu hendak maksiat, beribadah malas. Dihapus Tuhan mahabbah dalam hatinya kepada Allah. Dulunya rajin beribadah, dulunya nikmat, lezat beribadah, karena dihapus oleh Allah, sekarang hambar. Sekarang kenapa hati hendak merancang-rancang maksiat, dulunya takut. Nah, ini Allah menyuruh Jibril, hapus ya Tuhan mahabbah dalam hatinya. Nah, begitu dihapus oleh Jibril, faiza huwa tarab,
maka si hamba ini berguncang. Nah, ini berguncang. Wa tadarra'a wa lataja' wa baka. Maka dia menangis, si hamba ini menangis, mohon kepada Allah agar jangan dihapus kecintaan dari hatinya, kecintaan kepada Allah. Yaqulullah ta'ala li Jibril, Allah berkata bagi Jibril, rudda alaihi halawata mahabbati faqad wajadtuhu sadiqa. Jar Tuhan, wahai Jibril, kembalikan mahabbah itu ke dalam hatinya, aku mendapati dia orang yang benar. Nah, dia orang yang benar. Nah, jadi begitu ini merasa sembahyang sudah kada khusyuk lagi, merasa sekarang hati kenapa cenderung kepada keduniaan, kenapa sekarang wirid-wirid dulu yang tak baca sekarang kada tak baca lagi, ini gelisah. Nah, gelisah hatinya, berdoa kepada Allah agar dikembalikan segala kebaikan-kebaikan yang sudah ada, khusyuk supaya kembali, rajin ibadah supaya kembali. Nah, Allah kembalikan lagi. Berarti ke Tuhan, hambaku ini bujur-bujur beribadah kepadaku. Buktinya begitu ku cabut, nah dia berguncang, dia menangis karena kehilangan nikmat-nikmat yang batin tadi. Nah, wa idza nasakha halawatal mahabbah min qalbil abdi falam yabtahil wa lam yatadarra. Nah, apabila Allah mencabut kecintaannya dalam hati seseorang, dulunya ketujuh beribadah, dulunya ketujuh menuntut ilmu, dulunya cinta kepada orang salihin, dulunya sosial, dulunya baik, sekarang berbalik. Nah, dulu suka akhirat, sekarang keduniaan. Dulu anti maksiat, sekarang suka dengan maksiat. Dulu beribadah nyaman, sekarang kada nyaman. Walam yatadarra, tapi dia kada minta kepada Allah agar dikembalikan seperti semula. Dirasakannya aja, dirasakannya, ditarusakannya aja. Dulunya ketujuh membaca Quran, sekarang kada, ditarusakannya. Dulu sembahyang khusyuk, sekarang kada, dibiarakannya aja. Dulunya ketujuh orang salihin, sekarang kada, diliatakannya aja. Kada mohon kepada Allah supaya kembali seperti keadaan dahulu. Lam yaruddu ilaihi syai'a, Allah pun kada akan mengembalikan lagi itu. Nah, Allah kada memberi lagi. Bila kita kada minta sesuatu nang hilang itu, Allah kada memberi lagi. Wa salabahu tilkal halawah, dan Allah cabut akan dia itu manisnya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, kalau semalam kita sembahyang khusyuk, semalam kita rajin beribadah, hari ini kada, berarti mahabbah dikurangi Tuhan. Nah, lakasi kita minta kepada Allah agar kembali macam semalam, jangan berlarut-larut. Semalam kenapa hati bagus, sembahyang nyaman, semalam untuk membaca Quran nyaman, menuntut ilmu nyaman, kenapa hari ini serba malas? Nah, lakasi aja minta kepada Allah agar dikembalikan keadaan macam semalam. Bila kada macam itu, Allah kada memberi lagi kayak semalam itu. Nah, bila Allah tarik, sudah kita kada minta, Allah kada memberi. Lam yarudda ilaihi syai'a wa salabahu tilkal halawah, Allah akan tidak mengembalikan lagi kepadanya sesuatu, Allah cabut daripadanya kecintaan itu. Wal iyadzu billah, berlindung dengan Allah, minas salbi ba'dal ata, daripada ditarik sesudah dikasih. Nah, jadi ini pelajaran kita semuaan. Bila kita hari ini nyaman beribadah, isok pina ubah, minta kepada Allah kembalikan kayak semalam. Nah, supaya Allah mengembalikan keadaan kita yang dulu nyaman. Lagi anum dulu kenapa? Lagi anum bagusnya. Ketujuh nuntut ilmu, lagi anum. Tiap malam baca surah-surah Al-Quran. Sudah tua kenapa pina kulir? Pina ketujuh keduniaan pikiran. Ini ada masalah. Ini ada mahabbah yang sedikit ditarik oleh Allah.
Bila kadang minta dikembalikan sampai mati, Allah kadang memberi lagi. Nah itu yang kita berlindung daripada Allah, daripada nikmat yang sudah dikasih dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.